Halo, balik lagi di podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Kembali lagi barengan sama Aisyah Latiba yang tentunya bakal nemenin kamu sore hari ini. Happy banget karena Aisyah bakal nyapa untuk kamu yang bukan cuma lagi nonton via Instagram, tapi juga Twitter, TikTok, Facebook, Partai Perindo @partai_perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. Seperti biasa, kebahagiaannya gak cukup sampai di podcast Aksi Nyata aja, tapi juga akan ada e-voucher belanja yang dibagikan untuk kamu yang nonton dan mengutip quotes yang terbaik nih di kolom komentar tentang podcast ini tentunya. Tapi ada syaratnya, yaitu follow dulu Instagram Partai Perindo di @partai_perindo. Stay tune karena kita punya tema yang menarik hari ini adalah Lentera itu Papua. Wow, apa sih yang bakal kita bahas? Kita gak bakal bahas sendirian karena Aisyah bukan expertnya tentunya. Ada tamu spesial kita pada hari ini, ada Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua, Dr. Raflus Dorangi MH. Ini di kali ini Aisyah happy banget karena selain bisa berkonsultasi kesehatan, kita akan lebih tahu mengenai Papua dan harga-harga barang di Papua. Hai dok. Selamat sore. Sore, baik dok kabar? Baik, selalu baik. Alhamdulillah, tapi gak mau dipanggil dok katanya Bung Raf, biar Siap. lebih akrab. Karena kalau dipanggil dok jadi kayak konsultasi dok. Itu lagi. Takut banget keluar podcast nanti ada ini resep obat. Ini boleh kenalan dulu gak sih dok? Dokter tapi politik juga. Iya, ini sebetulnya kecelakaan. Aduh. Jadi saya sebetulnya awalnya tuh ngerjain program HIV/AIDS. Oke. Lalu ketemu dengan senior yang berkecimpung di dunia politik dan diajak masuk politik. Oke. Dan sejak 2009 saya sudah tercemar dengan politik. Tapi Bung Raf ini sebenarnya kalau ngomongin seputar di dunia kesehatan sudah pasti memang aksi nyatanya itu adalah menolong, membantu masyarakat yang sedang sakit. Di politik kira-kira apa nih tujuan, visi, dan misinya nih? Jadi kami waktu itu kan mengerjakan program HIV. Untuk bertemu dengan orang-orang di parlemen itu agak susah. Mengubah satu kebijakan itu agak susah. Oke. Makanya saya tertarik untuk masuk ke dalam. Oke. Supaya ya kita langsung bisa terjun di dalam. Oh oke. Setelah dari situ perubahan-perubahan apa? Waktu itu bikin kebijakan atau apa tuh Bung? Ya, kebijakan untuk bagaimana program HIV itu bisa masyarakat bisa terbantu dengan program-program yang sedang dijalankan. Wow, ini seru banget nih kalau ngomongin seputar dunia kedokteran, politik yang tentunya sangat impactable banget bagi masyarakat. Kita sebelum mendetail ke situ gitu ya Bung ya ibaratnya, Aisyah pengen nanya dulu, Perindo kemarin dapat 1 kursi ya? Alhamdulillah ya. Kami di Papua dapat 47 kursi. 47? Ya, 47 kursi. Itu 1 kursi untuk di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Iya, provinsi. Lalu 46-nya ada di kabupaten kota. Kita di Papua itu 29 kabupaten kota. Dari 29 itu 22 terisi semua. Oh, oke. Sisa 7 yang nggak dapat. Nggak dapat. Tapi Bung ada target? Ya, untuk target ke depan tetap kita karena juga target yang diberikan oleh Pak Ketum ini agak berat, juga kita harus cari 100 kursi untuk Papua ke depan. Tapi bisa terlaksana nggak menurut Bung Raf? Ya, kita optimis. Optimis aja dulu ya, betul. Nah, ini dari dunia kedokteran sama dunia politik. Kalau tadi udah diceritain secara singkat, ibaratnya ya kecemplung lah gara-gara ada senior. Tapi relatable gak sih sebenarnya di dua dunia itu? Maksudnya beda banget kan? Jadi memang beda. Kalau dunia kedokteran itu kita berhadapan satu orang person per person. Benar. Jadi kita menyembuhkan satu orang. Iya. Tapi kalau di dunia politik kita bisa sembuhkan massal gitu. Oke. Komunitas, paguyuban. Karena ini menyangkut kebijakan. Oke. Jadi satu kebijakan dibuat itu bukan cuma buat satu individu, ibaratnya. Betul. Spesialis atau apa dok? Dokter apa? Kalau sekarang spesialis politik. Aduh, apa yang disembuhkan kalau spesialis politik kalau boleh tahu, Bung? Ya, jadi tadi itu seperti yang saya sampaikan bahwa kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan keren. Itu perlu ada kita lakukan supaya
eh, ya menolong kawan-kawan kita juga yang bekerja tenaga kesehatan di lapangan. Oke, so far struggle yang paling di top of mind yang paling kayak wah selama bertahun-tahun menjadi dokter dan juga politikus ini nih kebijakan ini yang pengen banget diubah tapi belum bisa gitu. Ya artinya kesejahteraan untuk masyarakat, kesejahteraan untuk tenaga kesehatan Oh, menurut Bung Raf masih kurang. masih kurang. Dari segi apanya Bung Raf? Ya sekolah mahal-mahal, tapi susah sekali untuk mendapatkan jenjang penjenjangannya, apalagi sekarang sangat dipengaruhi oleh politik. Oh gitu. Sekolah mahal-mahal lama-lama Ya. selama bertahun-tahun. Tapi ada yang nggak kesampaian jadi dokter nggak sih Bung Raf? Misalnya dari 7 tahun udah barengan sama koas gitu, ada nggak yang ujung-ujungnya nggak jadi dokter? Ada juga. Itu kenapa biasanya? Ya karena dia udah lebih banyak untuk bekerja di tempat lain. Misalnya dia dari awal sudah sarjana kedokteran, dia masuk ke perusahaan obat. Nah, itu kebanyakan yang Kebanyakan seperti itu. Kalau di Papua sendiri nih, Bung, kalau tadi off air sempat bilang sekarang Papua harganya udah nggak mahal-mahal lagi loh. Terakhir yang aku tahu air mineral tuh 50.000 di Papua. Papua yang mana dulu? Papua ya. Jadi jadi memang gimana? kita itu kan ada di daerah pesisir, ada di daerah pedalaman, ya. Daerah pedalaman ini misalnya contoh di Wamena. Wamena. Kalau Biak dok, Bung? Biak itu ada di pesisir. Apa sih sih? Jadi relatif lebih murah, hampir sama dengan Ibu kota. Ya di Sulawesi hampir sama, harga-harganya udah hampir sama seperti itu. Oke, Bung. Tapi kalau misalnya ada di pedalaman yang harus diangkut dengan pesawat, lalu pesawatnya ini bukan pesawat Hercules, Capung. pesawat yang muat bisa cuman 11 atau 5 orang. Jadi tentu harganya akan lebih mahal. Lebih mahal. Tapi kata tadi udah ada tol. Ya, tol itu sampai di daerah pesisir. Tapi Nanti untuk pengangkutan ke daerah pedalaman itu harus tetap masih pakai pesawat. Oke, itu kalau yang di pedalamannya aja nggak usah ngomongin seputar tenaga kesehatan, obat-obatan dan lain-lain. Untuk barang-barang yang air mineral dan kebutuhan-kebutuhan pokok aja harganya sudah beda dan jauh relatif lebih mahal. Betul. Kalau untuk tenaga kesehatannya, SDM dari kesehatannya, rumah sakit, obat-obatan, itu berarti lebih struggle lagi dong, Bung. Ya, itu kebijakan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah, termasuk para politisi yang ada di daerah itu. Oke, jadi gimana buat ke depannya, Bung? Nah, ini yang harus kita perjuangkan supaya kebijakan-kebijakan tentang ya berobat gratis, ketersediaan obat ada, itu harus menjadi prioritas. Oh, oke. Agar kedepannya bisa terdistribusikan dengan baik gitu. Iya. Ibaratnya Bung Raf. Kalau di Papua sendiri mayoritasnya mereka tuh bekerja sebagai apa, Bung? Kalau masyarakat asli itu mereka kan masih masyarakat pramu. Jadi mereka itu petani pekebun. Oh, oke. Pekebun. Jadi untuk pertanian persawahan itu masih mereka belum familiar dengan itu. Oh, oke. Nah, itu dikerjakan oleh masyarakat pendatang ya. Masyarakat dari transmigrasi, nah, itu yang mengerjakan itu. Tapi kalau masyarakat aslinya kebanyakan ya mereka di pedalaman ya mereka bertanam umbi-umbian, sayur mayur ya seperti itu. Oh, oke. Tapi untuk dari masyarakat sendiri sudah melek akan dunia luar gitu, gabung? Iya. Jadi kalau kita ke pedalaman itu berbahasa Indonesia rata-rata mereka bisa. Oh gitu. Bisa. Udah itu. Cuman apa pengalaman yang paling menarik dok? Karena yang setahu aku kan kalau dokter gitu kan biasanya harus dilengkapi dengan teknologi kan. Aku belum pernah ke Papua, cuman aku ada rencana insya Allah mau ke Biak dalam akhir tahun ini gitu. Iya. Jadi aku penasaran kalau di Papua sendiri gimana menjadi seorang dokter di Papua, agak sedikit abu-abu bagi aku nggak pernah ngelihat dan nggak pernah membayangkan gitu loh, Bung. Iya, jadi sebetulnya saya sendiri itu lebih banyak berhubungan dengan pasien-pasien yang terinfeksi HIV. Keren. Sejak 2001 saya masuk Papua sampai dengan 2011 saya bergaul lebih banyak mengurusi pasien-pasien tersebut. Oke. Nah mereka ya rata-rata ada kalau memang rajin minum obat ya survive sampai sekarang. Survive sampai sekarang. Iya. Karena di Papua itu setahu aku memang provinsi yang lumayan banyak
ada orang-orang yang punya penyakit HIV gitu. Benar nggak dok? Apa ada 10 besar atau gimana? Apa gimana? Ada data statistiknya nggak dok? Ya memang kami dari 34 provinsi ini masih ada di urutan keempat atau kelima terbanyak di Papua. Tuh kan ngomongin kesehatan langsung dok lagi tadi udah bagus udah Bung Raf. Coba aku sedikit agak kalau pengen ngebahas seputar medicalnya gitu Bung. Di Papua tadi spesialis penyakit HIV. Agak serem kalau bagi aku yang awam nggak tahu, mungkin kalau Bung Raf kan udah tiap hari ya udah biasa aja gitu. Kalau bagi aku yang awam, mungkin untuk teman-teman yang nonton juga pasti wah gokil nih, ini salah satu medan pekerjaan yang kayaknya riskan banget. Lumayan agak sedikit ini ya riskan untuk nyawa atau kesehatan gitu, apa biasa aja, gimana sih dok? Tapi buktinya sejak tahun itu saya bergaul dengan HIV itu sejak tahun 95 sampai hari ini masih sehat tuh. Alhamdulillah. emang gimana, boleh diceritain lagi nggak sih Bung Raf? Agak penasaran nih. Kalau selama ini challenge yang terbesarnya tuh apa gitu? Apa pengalaman yang paling wow? Demi apa sampai bisa kayak gini gitu? Jadi pengalaman yang paling membekas buat saya itu ketika kami sedang melakukan kegiatan bakti sosial di satu daerah, lalu ada masyarakat yang datang untuk minta tolong karena ada keluarganya yang mau melahirkan. Nah kemudian saya pergi melihat dan menjemput ibu tersebut masuk, naik ke mobil, dan dalam perjalanan di mobil di belakang mereka udah teriak-teriak, ini palanya udah nol nih. Panik. Ya terpaksa pinggirin mobil, tolong dulu. Oh, melahirkan di pinggir jalan. Melahirkan di dalam mobil, di pinggir jalan. Wow. Nah karena di mobil nggak ada gunting, kita nggak bisa misahin antara ibu dan anaknya, terpaksa kita bawa lari masuk ke puskesmas terdekat. Untuk bisa dipisahkan antara ibu dan anak. Setelah dipisahin baru ibu dan anaknya dibawa turun ke puskesmas tersebut untuk dilanjut perawatannya. Wih, keren banget. Yang jelas aku tidak akan pernah merasakan pengalaman seperti itu ya Bung Raf ya. Tapi ini Aisyah seru banget kalau ngebahas tadi seputar keseharian Bung Raf sebagai seorang dokter. Aku amazed juga ternyata udah bertahun-tahun mensosialisasikan dan juga belajar lebih banyak mengenai penyakit HIV. Cuman kita nggak bakal ke situ, nanti aja konsul pas off air-nya aja. Mau nanya dulu, infrastruktur kalau di Papua tuh gimana Bung Raf? Udah oke, aman apa gimana nih? Levelnya udah semana? Ya, untuk infrastruktur sudah semakin membaik ya. Jalan-jalan antar kabupaten sudah bisalah ditempuh dengan kendaraan, walaupun memang masih belum terlalu mulus ya. Ya sekarang antara Trans Papua dari Merauke sampai ke Sorong itu sudah mulai dibangun. Memang di beberapa titik masih belum bisa ditembus. Cuman ini akses ini ya mudah-mudahan ke depan dalam beberapa tahun ke depan sudah bisa dilalui. Kira-kira pertumbuhan yang paling pesat itu dari berapa tahun terakhir nih, Bung Raf? Ya sekitar 10 tahun terakhir lah. Mulai kalau yang tol tadi yang di atas laut yang Bung Raf bilang itu di daerah mana, Bung Raf? Untuk tol laut itu akses dari mana ke mana? Aksesnya dari Surabaya sampai ke Jayapura, kemudian dari Surabaya sampai ke Merauke. Wih, keren. Jadi Papua itu kan pulau. Dia ada misalnya seperti ini. Ini bagian utara, ini bagian selatan. Ya, yang bagian utara ini kita nggak bisa langsung tembak laut ke sebelah sana, harus muter pulau. Nah, yang dari Surabaya dia satu ke utara, satu ke selatan. I see. Jadi aksesnya sekarang jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Dan lebih gampang, apalagi 10 tahun terakhir. Kalau untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri, upaya pemerintah selama ini untuk mensejahterakan masyarakatnya udah apa aja nih Bung Raf? Ya sebetulnya sih udah banyak ya. Udah banyak. Highlight deh 3 yang paling bagus gitu. Yang
sudah banyak dilakukan untuk upaya kesejahteraan, termasuk dengan program dana desa. Oke. Ya. Tapi ya memang belum terlalu kelihatan memang masing-masing di daerah-daerah itu. Oke. Karena itu dia jangkauan ke sana juga sangat rumit ya. Oke. Sehingga masyarakat juga untuk datang ke belanja itu mereka juga butuh, karena harus pakai pesawat lagi. Benar. Harganya makanya itu. Yang dulu zaman-zaman yang paling mahalnya sebelum aksesnya segampang dan semulus sekarang gitu, perbedaannya berapa banyak tuh Bung Raf? Kalau misalnya air mineral di ibu kota harganya 5.000, di Papua berapa? Jadi ibu kota tergantung. Kalau di ibu kota 5.000, di Jayapura itu masih bisa 6.000 atau bisa juga 5.000. Oke. Tapi kalau sudah naik ke Wamena, itu sudah 10.000. Oke. Naik lagi ke daerah yang lebih terpencil itu sudah bisa 25.000. Jadi seperti itu. Oh, oke. Jadi tergantung daerahnya dan juga Iya. aksesnya tadi itu Iya. yang paling penting ya. Oke, kalau untuk masalah pendidikan sendiri, Bung Raf? Pendidikan rata-rata di semua daerah sudah bisa terjangkau. Memang kesulitannya adalah di daerah-daerah terpencil, guru-guru yang juga masih sulit untuk bertahan. Ada Oke. yang memang dia sangat senang di daerah terpencil, dia nggak pulang-pulang. Ada juga yang Maunya di kota. nggak nyampe-nyampe begitu. Komedi aja. Bung Raf tadi aku agak sedikit, maksudnya bukan amazed gitu loh sama Bung Raf yang bertahun-tahun terakhir ini sebagai seorang dokter dan juga menangani banyak pasien HIV gitu kan. Aku senang banget karena edukasi masyarakat Indonesia, bukan cuma Papua aja, mengenai HIV tuh dikit banget sebenarnya gitu loh, dan masih memandang sebelah mata banget. Boleh edukasi apa yang pengen Bung Raf kasih sebagai seorang dokter dan juga politikus ke masyarakat Indonesia yang nonton mengenai penyakit HIV ini, Bung Raf? Jadi untuk HIV ini kan sebetulnya sulit menyebar, ya. Setuju. Beda dengan Flu, COVID. Ya. Kalau COVID dia karena udara, dia Udara, bisa menyebar. Nah, penyebaran untuk HIV ini kan lewat kontak seksual. Betul. Nah, ini yang sangat riskan. Orang yang senang berganti-ganti pasangan itu yang biasanya resikonya tinggi. Begitu. Oke, jadi itu yang dipastikan bahwa masyarakat nggak usah terlalu gimana-gimana atau segala macam, karena bukannya kayak bersin dari air liur terus bisa segampang itu menular. Ini tapi seru banget kalau jadi membahas kesehatan juga. Tadi off air Bung Raf sempat ngomong juga COVID di Papua baru ada berapa pasien, Bung Raf? Ya, sekarang ini lagi baru satu. Kemarin banyak. Kemarin banyak yang sekarang yang varian AB yang baru ini ya, Bung Raf, atau yang nggak tahu varian baru ini atau masih varian lama yang kalau yang terakhir itu kan kita sempat naik sampai 1.000 kasus, lalu kemudian ini hanya di kota Jayapura saja. Di kota Jayapura, oke. Itu dia naik sampai 1.000 kasus, kemudian dia turun sampai 0. 0 beberapa saat, baru mulai lagi satu lagi. Keren. Bu, terus kemarin selama pandemi, Bung Raf, Papua bagaimana menghandle pandemi gitu ibaratnya? Wisata tapi kan bukan sebagai salah satu mata pencarian. Ya, wisata menjadi salah satu. Cuman mainnya apa, Bung Raf? Mainnya tambang sih. Tambang. Aman nggak selama pandemi 2 tahun terakhir ini? Ya, terganggu juga. Terganggu. Iya, banyak yang PHK juga kemarin kan. Oke. Jadi lumayan struggle dan akan insya Allah bangkit lagi lah ya Papua. Ya, kita harapkan demikian lah. Ini kalau ngomongin individu, ya, Bung Raf sendiri, bagi seorang ketua DPP Perindo Dr. Raflus itu figur yang seperti apa dan pengen dilihat seperti apa? Pengen lebih ke dokternya apa ke politikusnya nih, Bung Raf? Iya, karena dokter yang masuk di politik itu kan sangat sedikit ya. Aku pertama kali baru ketemu. Sebetulnya banyak. Oke, tapi belum tahu, mungkin ini Bung Raf pertama kali. Nanti bakal lagi banyak interview. Ya, masuk ke sana itu kan dokter biasanya lebih banyak berhubungan dengan ya dunianya sendiri, dari rumah sakit dia ke tempat praktek. Jadi dia sudah sibuk dengan dunianya sendiri. sendiri. Untuk bergaul agak susah juga, ya kan?
Nah, kebetulan memang saya senang organisasi sejak kuliah. Oh, oke. Jadi ya disitulah mungkin jiwa organisasinya lebih dominan, maka masuknya ke politik begitu. Tapi kalau disuruh memilih Bung Raf, politik apa dunia kesehatan? Ya politik kesehatan. boleh. Jadi sebenarnya aku pertama kali ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang bisa conquer both worlds gitu, ibaratnya dunia kedokteran iya, politik iya, tapi relatable gitu nggak sih, Bung? Ya sebetulnya sih enggak. Sebetulnya enggak. Kok jujur banget. Tapi iya. Sekarang lebih dominan di politiknya. Oke. Karena kesehatannya nggak terlalu di secara praktek nggak terlalu dijalanin gitu. Ya lebih banyak kita mau ngejar kebijakan kesehatannya. Oh, oke. That's why title dokter tetap dibutuhkan dan pengalaman sebagai dokter juga harus tetap dibutuhkan untuk ketika nanti prakteknya gitu, ketika nanti kebijakannya itu diciptakan gitu, ibaratnya gitu ya, Dok ya. Keren banget nih, Bung Raf. Mungkin di luar sana ada yang shock juga sama seperti aku dari ibaratnya CV-nya Bung Raf lah yang bertahun-tahun ini menangani pasien-pasiennya udah bukan pasien ini lagi ya, penyakit-penyakit reguler atau biasa lagi HIV, yang which sekarang juga masih menjadi concern di dunia kesehatan gitu ibaratnya Bung Raf. Terus juga aktif di dunia politik yang which kalau biasanya dokter atau tenaga medis di luar sana cuma pengen ngasih nasihat buat satu pasien, tapi ini gimana ngasih kebijakan untuk masyarakat, dan bukan cuma satu, bisa beribu-ribu bahkan berjuta-juta nantinya gitu. Keren banget. Menurut Bung Raf ada nggak pesan dan juga mungkin kata-kata atau kalimat untuk millennials dan anak-anak muda di luar sana biar tetap semangat dan bisa menjadi figur seperti Bung Raf ini gitu? Iya, politik itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang kotor dan segala macam. Setuju. Karena politik itu sejatinya dia adalah perjuangan suci. Ya, kalau kita mau jadi pemimpin, tempatnya hanya di lembaga politik. Oke. Kita nggak bisa menjadi kepala daerah lewat lembaga lain, harus masuk lewat lembaga politik. Karena undang-undang memang mengatur ke situ. Nah, kalau kita bermimpi untuk jadi pemimpin, ya masuklah ke politik. Oke, that's why makanya di podcast Aksi Nyata ini sangat berkaitan yang Bung Raf tadi bilang, karena ada campaign Aksi Nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia yang relate banget sama movement yang tadi Bung Raf bilang juga tentunya. Produktif pasti, solutif pasti, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga tentunya turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo makanya memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Caranya super gampang ya teman-teman. Langsung aja kunjungi website di www.konvensirakyat.com. Ini ada nih di depan sini, tinggal di search aja. Dan untuk mendaftar juga sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau bit.ly/member Partai Perindo. Dan bagi kamu yang sudah memberikan quotes terkait tema hari ini, kita bakal ngumumin 3 pemenangnya di minggu depan tentunya di Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Tapi ingat, follow dulu Instagramnya di @partaiperindo. Thank you so much Bung Raflus, Bung Raf, terima kasih. Kapan-kapan nanti aja kalau ke Biak, Bung Raf adalah orang pertama yang Asya kunjungin ya. Boleh. Konsultasi dokternya jauh banget sampai ke Papua nih teman-teman. Thank you juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sekali lagi Aisyah Latifa pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu.
api semangat perjuangan. Dengunkan